Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Yang pasti sehat selalu ya. Kita berjumpa kembali dalam acara pengajaran dan kreativitas sekolah minggu. Kali ini kita akan belajar hal-hal baru nih, baik tarian dan belajar Alkitab sambil berkreasi. Nantinya, pelajaran yang kita terima dapat kita praktekkan di lingkungan kita masing-masing. Baiklah adik-adik, yuk kita masuk dalam pengajaran Alkitab dan kreativitas sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Apa kabarnya adik-adik? Pasti kabar sukacita kan? Nah, pada minggu ini kita berjumpa lagi dalam pengajaran dan kreativitas sekolah minggu HKBP. Nah, sebelum kita memasuki pengajaran, kita terlebih dahulu berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang memberikan berkat perlindungan dan juga nafas kehidupan kepada kami, sehingga kami boleh merasakan sukacita yang daripada Tuhan sampai pada minggu ini. Terlebih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarkanlah firman itu menjadi bekal untuk pedoman di dalam kehidupan kami, untuk menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, bagaimana ya kita supaya menghasilkan buah yang baik, buah yang bermanfaat kepada orang lain, buah yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Adik-adik sekolah minggu, firman Tuhan pada minggu ini melalui Nabi Yeremia mengingatkan dan menyapa kita agar mengandalkan Tuhan di dalam setiap aktivitas kita, agar mengandalkan dan berharap kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Seperti Nabi Yeremia yang dipanggil oleh Tuhan sejak masa mudanya, dia mengandalkan Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang di Yehuda, kepada orang-orang yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Tetapi oleh karena dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya, maka dia diberikan pertolongan, maka dia diberikan berkat, dan harapannya selalu diwujud nyatakan oleh Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, pada minggu ini juga kita bersama dengan seorang teman baru kita yang bernama Pepi. Dia mau bercerita kawan-kawan kepada setiap kawan-kawan sekolah minggu. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah bersama-sama dengan Pepi loh, yang mau menceritakan pengalamannya tentang hidup yang mau mengandalkan Tuhan. Iya kan Pepi? Halo kawan-kawan, perkenalkan namaku Pepi. Aku mau menceritakan kepada kawan-kawan sekalian tentang hidup yang harus mengandalkan Tuhan di setiap waktu dan di setiap saat. Dan juga nanti aku mau bernyanyi loh untuk kawan-kawan sekalian. Loh, tadi katanya hanya mau bercerita saja. Sekarang mau bernyanyi juga. Tapi nggak apa-apa ya adik-adik sekolah minggu. Kita dengarkan juga Pepi menyanyikan sebuah lagu untuk kawan-kawan sekolah minggu dimanapun berada. Yaudah deh Pepi, kamu bercerita ya kepada kawan-kawan
sekolah minggu dimanapun berada. Pada suatu waktu ketika mau mengikuti ujian, aku tidak mempersiapkan dengan baik karena aku menganggap remeh ujian itu. Dan aku selalu meremehkan kawan-kawanku loh, karena kata guru, aku adalah orang yang pintar dan memiliki ingatan yang sangat baik. Tetapi pada saat itu, aku tidak mau dan tidak mengandalkan Tuhan di dalam ujian itu. Aku mengandalkan pikiranku ketika sebelum mengikuti ujian, aku bermain sepak bola sepanjang sore. Lalu pada malamnya, aku kelelahan loh dan tidak mempersiapkan untuk ujian besok. Aku tidak mengandalkan Tuhan di dalam ujian itu. Lalu apa yang terjadi, Pepi? Pada saat itu aku harus mengikuti remedial yang diadakan di sekolah. Dan aku malu kepada kawan-kawanku karena aku sudah meremehkan mereka. Aku tidak mau lagi untuk menyombongkan diriku kepada kawan-kawan, walaupun aku memiliki pikiran dan prestasi yang baik. Loh. Seperti firman Tuhan yang dikatakan tadi, bahwa mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pikiran sendiri, itu tidak akan mampu untuk memberikan kita hasil yang baik. Mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kepada Tuhan adalah cara kehidupan orang Kristen yang baik untuk tetap dapat menghasilkan hasil yang baik. Tetapi melalui pengalaman yang dikatakan oleh Pepi tadi kepada kita semua kawan-kawan sekolah minggu, adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk mendapatkan apa yang sesuai dengan harapan kita. Lalu, Pepi, tadi katanya kamu mau bernyanyi kepada kawan-kawan sekalian. Iya dong, aku mau menyanyikan sebuah lagu kepada kawan-kawan sekalian dimanapun berada. Lagunya demikian ya, kita dengarkan semuanya. Andalkan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus. Setiap waktu, setiap saat. Andalkan Tuhan Yesus. Waduh, Pepi, lagunya bagus sekali ya. Nah, gimana adik-adik sekolah minggu? Di dalam firman Tuhan pada minggu ini, kita dipanggil supaya mau mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Tidak mau menganggap remeh dan tidak mau memakai pikiran kita dan tenaga kita sendiri tanpa Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan. Tetapi kita diajak pada minggu ini untuk menaruh harapan supaya kita menghasilkan buah yang baik dan mengandalkan Tuhan supaya Tuhan yang memberikan yang terbaik pada kita. Adik-adik sekolah minggu, demikian pengajaran sekolah minggu HKBP pada saat ini. Untuk itu, untuk menutup pengajaran ini, marilah kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan yang telah memberikan firman kepada kami semua anak-anak sekolah minggu untuk hidup dan mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ajarlah kami ya Tuhan agar tetap mau mengandalkan Tuhan dan memberikan kami berkat, memberikan kami hasil yang baik di setiap kehidupan kami, di setiap usaha kami. Karena Tuhanlah yang memberikan pertolongan, yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
masuk tuna humalia. Parange akan adenggan tido di halomo Tuhan Yesus Kristus, anak kona burju nang boruna basa nani halomohon di Tuhan tai. Ringgas marminggu tu gareja mambege hatani Tuhan ta pelehon peleata daging kadohoton dipe. Parange akan adenggan tau bain mas niroha ni Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana tadi cerita Alkitab? Dengan mempersiapkan segala sesuatunya, berarti kita mengandalkan Tuhan di dalam sekolah kita. Nah, kita mau masuk dalam kreativitas nih. Kita akan membagi dalam 3 horong. Horong 1, horong 2, dan horong yang ketiga. Untuk horong 1 apa ya? Yuk kita lihat yuk bersama-sama. Di sini Abang punya 2 gambar. Gambar yang pertama, yang ini, yaitu sekolah minggu yang sedang berdoa. Dan gambar yang kedua adalah yang ini, yaitu keluarga Kristen yang sedang menuju ke gereja. Nah, adik-adik, silakan pilih yang mana ya. Boleh yang sebelah kiri Abang atau sebelah kanan Abang. Nah, nanti diwarnai. Setelah diwarnai, taruh namanya. Lalu berikan kepada guru sekolah minggu. Nah, inilah untuk horong yang pertama. Yesusku, bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap
setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Nah, untuk orang dua apa ya? Yuk kita lihat bersama-sama. Orang dua kita akan bermain. Nah, silahkan nanti guru sekolah minggu memandu anak-anak sekolah minggu mau bermain dalam ruangan atau juga boleh di luar ruangan. Bagaimana caranya? Silahkan dipilih satu orang yang akan mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia akan ditutup matanya. Setelah itu, semua barang-barang di ruangan sekolah minggu harus disingkirkan. Lalu, setelah dia ditutup matanya, taruh satu buah kursi di depannya. Setelah itu, dia harus benar-benar berjalan menuju kursi di mana ia harus duduk. Semua teman-temannya memberikan aba-aba. Kalau nanti dia akan menabrak meja, maka anak-anak sekolah minggu harus awas, awas, ada meja di sana. Dan dia akan berbelok ke kanan. Kalau dia akan menabrak guru atau teman-teman sekolah minggu, awas, ada teman-teman sekolah minggu di sana. Pokoknya semua sekolah minggu harus memandu bagaimana caranya supaya teman kita yang ditutup matanya dapat duduk di bangku. Itulah untuk horong yang kedua. Horong yang ketiga adik-adik. Nah, ada gambar nih, telapak tangan. Ini dari mana ya? Nah, boleh adik-adik menggambarnya dengan menaruh telapak tangan adik-adik di sebuah kertas, lalu diberikan garis dengan spidol atau pensil. Setelah itu, tulislah doa adik-adik di sini, doa pagi, dan di sini doa malam. Setelah itu, warnailah sesuai dengan kreativitas anak-anak sekolah minggu. Warnai, taruhlah di depannya ini dengan tulisan doa pagiku dan doa malamku. Berikan kepada guru sekolah minggu. Betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku.
Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Nah, demikianlah untuk kreativitas sekolah minggu pada minggu kali ini. Untuk horong 1, untuk horong 2, dan untuk horong yang ketiga. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Semoga apa yang kita perbuat nanti dapat nilai yang bagus. Bagaimanapun juga, anak-anak sekolah minggu adalah anak-anak pemenang. Tuhan berkati. Dadah. Ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur.